Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rudi Oktavian, NPM 1701051073. Perkenalkan, nama saya Pandu Ersa Pratama, NPM 1901051032. Nama saya Wulan Septianing Ayu, NPM 1901051026. Kami akan menjelaskan penyusunan laporan arus kas. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah laporan yang menunjukkan perincian masuk atau penerimaan dan keluar atau pengeluaran suatu perusahaan pada suatu periode tertentu, yang biasa digambarkan dalam laporan keuangan arus kas meliputi jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik, serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan seperti beban-beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan pride. Kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2, satu kas terdiri atas saldo kas on hand, dan rekening giro demand deposit. 2. Setara kas atau kas equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Tujuan laporan arus kas. 1. Untuk menilai operasi masa lalu guna merencanakan aktivitas investasi serta pembiayaan di masa depan. 2. Untuk memperkirakan arus kas di masa depan. 3. Untuk menentukan kemampuan dan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan. 4. Sebagai landasan dalam pengambilan keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan. Manfaat laporan arus kas. 1. Laporan keuangan arus kas tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaannya, tetapi juga bagi banyak pihak seperti investor, kreditor, pengelola perusahaan, serta pihak lainnya. 1. Memberikan informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. 2. Dapat mengetahui besarnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya. 3. Mengukur dengan jelas keberhasilan suatu perusahaan. Jadi ada 3 komponen aktivitas dalam laporan arus kas. Yang pertama yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Yang kedua, arus kas dari kegiatan investasi. Dan yang ketiga, arus kas dari kegiatan pendanaan. Yang pertama, arus kas dari kegiatan operasi. Cash flow dari aktivitas operasi adalah arus kas, baik pemasukan maupun pengeluaran yang berasal dari kegiatan usaha perusahaan atau operating cash flow. Kegiatan yang diklasifikasikan dalam kelompok ini tercermin dari laporan laba rugi. Dengan kata lain, arus kas dari aktivitas operasi adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh dari arus kas kegiatan operasi adalah penerimaan uang dari pelanggan, pengeluaran uang untuk pembayaran utang dan gaji, penerimaan dividen, serta penerimaan bunga dan penerimaan pajak. Yang kedua yaitu arus kas dari kegiatan investasi. Cash flow dari aktivitas investasi adalah kas, baik pemasukan maupun pengeluaran, yang berasal dari kegiatan investasi atau types of cash flow investment. Kegiatan yang diklasifikasikan ke dalam kelompok ini adalah semua kegiatan yang terkait dengan aktivitas pembelian dan penjualan aktiva perusahaan, serta kegiatan yang terkait dengan piutang perusahaan dengan entitas lain. Contoh dari arus kas kegiatan investasi adalah transaksi penjualan mesin dan peralatan pabrik, serta transaksi pembelian aset tetap
seperti gedung dan gudang. Dan yang ketiga yaitu arus kas dari kegiatan pendanaan. Cash flow dari aktivitas pendanaan adalah arus kas atau aliran kas yang berasal dari kegiatan pendanaan perusahaan. Atau dengan penjelasan lain, arus kas dari aktivitas pendanaan adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang memengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Contoh dari arus kas kegiatan pendanaan adalah penjualan obligasi, penjualan emisi saham, pembayaran dividen, dan pelunasan kredit dari bank. Penyusunan laporan arus kas. Informasi mengenai arus kas berguna untuk para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna laporan perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, serta kepastian perolehannya. Dalam penyusunan laporan arus kas dibedakan menjadi dua cara, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung. Dalam metode langsung, penyusunan laporan dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto. Unsur umum dalam laporan arus kas metode langsung adalah penerimaan kas dari pelanggan, penerimaan kas dari penerbitan saham perusahaan, pembayaran kepada supplier, pembayaran kepada karyawan, pembayaran kas untuk pembelian aset tetap. Laporan arus kas metode langsung. Ada 4 langkah untuk membuat laporan arus kas menggunakan metode langsung. Yang pertama, lakukan pemeriksaan silang terhadap dokumen-dokumen transaksi keuangan. Yang kedua, eliminasi atau menghapuskan semua transaksi silang antar buku kas. Yang ketiga, klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan kas ke dalam elemen-elemen laporan arus kas. Yang keempat, menyusun laporan arus kas. Kelebihan dan kekurangan laporan arus kas dengan metode langsung. Kelebihan, mampu menyajikan data tentang sumber penerimaan kas berikut dengan penggunaannya. Metode langsung juga lebih mudah dipahami sehingga akan memudahkan perusahaan untuk mengambil keputusan di masa mendatang. Kekurangannya, laporan arus kas dengan metode langsung membutuhkan data yang tidak sedikit sehingga proses penyusunannya akan memakan waktu yang lebih panjang. Metode tidak langsung. Metode ini memberikan suatu rangkaian hubungan antara laporan arus kas dengan laporan laba rugi dan neraca. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi, ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih dari pengaruh. Yang pertama, perubahan persediaan dan piutang usaha serta hutang usaha selama periode berjalan. Yang kedua, pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan, dan hak minoritas dalam laba atau rugi konsolidasi. Yang ketiga, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas metode tidak langsung. Langkah-langkah dalam menyusun laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama, mempersiapkan data laporan laba rugi usaha. Yang kedua, mempersiapkan laporan neraca periode berjalan. Yang ketiga, melakukan perbandingan dari kedua laporan neraca. Yang keempat, menyusun contoh laporan arus kas usaha. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.